Shalom, sahabat dan saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang penajaman yang mendewasakan. Amsal 27 ayat yang ke-17 berkata, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku, ketika mengalami masalah, penderitaan, tekanan, himpitan, dan berbagai gesekan yang terjadi, umumnya kita meresponnya secara negatif dengan menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan berani untuk menyalahkan Tuhan. Sedangkan ada kalanya Tuhan menggunakan setiap keadaan dan orang-orang di sekitar kita sebagai alat untuk memproses, membentuk, dan mendewasakan kita. Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi. Ketika besi menajamkan besi, pasti akan terjadi satu gesekan yang melukai dan menimbulkan api. Api menjelaskan tentang emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan. Melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang di sekitar, sesungguhnya Tuhan sedang menggarap kita karena Dia adalah pencipta yang sangat tahu caranya membentuk hidup seseorang. Yeremia 18 ayat yang keempat berkata, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Sahabat, tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, kita seharusnya bersyukur untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau memanipulasi orang lain ketika harus melalui proses ini. Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya, walaupun mereka telah menyakiti dan membuat hidupnya menderita. Bahkan, dia dapat berkata seperti berikut, seperti yang tercatat dalam Kejadian 5 ayat yang ke-20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Sahabat dan saudaraku, biasanya kita berpikir bahwa dengan membaca Alkitab atau mendengar khotbah secara tidak langsung dapat mendewasakan kerohanian kita, lalu kita mengeksklusifkan diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain untuk menghindari gesekan dengan sesama. Itu salah. Karakter kita justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, dan ketika itulah kita akan mengalami penajaman. Proses penajaman boleh terjadi dimanapun, pada bila-bila masa, dan melalui sesiapa sahaja. Kiranya diberkati, selamat bekerja dan beraktiviti, jaga kesehatan, jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang lain. Tetaplah bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memperhatikan kehidupan kami setiap saat. Kiranya melalui setiap proses yang kami lalui, sama ada baik atau sebaliknya, akan memproses hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.